kali pertemuan. Nah, di makalah ini, kecuali nanti Dokter Prima membuat kebijakan, tetapi karena Dokter Prima begini, nanti pemikirannya adalah mana yang penting, mana yang enggak. Itu mungkin beliau kan lebih punya pengalaman. Maksud saya begini, sebetulnya topiknya itu yang terkait dengan zoonosis. Anda membuat 5 sampai 10, saya lupa taruh di mana, sudah saya buat di kontrak, mungkin di kontrak perkuliahan ada. Anda membuat 5 sampai 10 halaman, tulis tangan. Kemarin saya agak protes kenapa tulis tangan. Kalau ditulis tangan, itu mahasiswa terpaksa belajar. Jadi, walaupun Anda tidak mengubah isinya, tetapi kan Anda nulis itu harus belajar membaca, toh. Dan itu membuat mahasiswa lebih terpaksa membaca. Kalau copy paste, pengalaman kalau di print itu pengalaman saya bertahun-tahun, mahasiswa itu copy paste. Sebagian, tidak semuanya, tapi ada yang copy paste. Sehingga ada yang menyebut misalnya makalah ini untuk tugas di Sumatera, mana, di Lampung, di Jawa Barat, dan seterusnya. Nah, karena ada bunyinya begitu, sehingga saya tahu, oh gini ya, hanya copy paste. Jadi 5 sampai 10. Judulnya apa? Anda boleh menentukan. Oke, salah satu contoh. Misalnya tentang penyakit salmonellosis. Misal, oke, Anda boleh membuat makalah secara garis besar. Penyakit salmonella itu penyakit yang apa sih? Misalnya di situ ada, apa bedanya salmonellosis dan typhoid? Itu sama-sama salmonella. Anda bisa bahas itu. Atau yang kedua, Anda mungkin, wah, saya mau membahas patogenesis. Salmonella itu masuk lewat mana, kenapa, lalu dia masuk tubuh, lalu membuat apa, sel apa yang terkena, sehingga jadi diare. Kalau ini terjadi apa, Anda boleh. Atau yang ketiga, Anda boleh misalnya, salmonella itu bakterinya, bakteri apa sih? Misalnya dimulai paling sederhana, gram negatif. Oke, lalu molekuler biologinya seperti apa? Karena sekarang sebetulnya trennya adalah ke arah molekuler biologi. Jadi trennya ke arah molekuler biologi. Karena salah satu sekarang yang juga diperlukan di tempat kerja, sekarang banyak perusahaan besar itu mengembangkan laboratorium. Kenapa laboratorium dikembangkan? Karena mereka kepingin apa yang dibutuhkan di lapangan dan mencocokkan dengan obatnya. Jadi mereka punya laboratorium. Mungkin pertanyaannya sederhana. Bisakah Anda menguji bakteri? Itu pertanyaannya. Bisa. Bisakah Anda menguji antibiotik resisten? Kenapa menguji antibiotik resisten? Karena kalau Anda mengobati ayam, itu sebetulnya salah satu yang dibutuhkan, obatnya ini cocok atau enggak. Kan? Lalu kemarin ada yang juga tanya, bisakah Anda mengerjakan ELISA? ELISA karena satu pemeriksaan diagnostik berdasar protein. Jadi ELISA, Anda bisa nggak? Lalu mungkin yang terakhir, bisakah Anda pemeriksaan menggunakan molekular biology? Karena sekarang, kapan saya ketemu dengan salah satu ya
petinggi dari satu perusahaan, dia bilang, perusahaannya sekarang mempunyai 20 orang dokter hewan yang ditugasi untuk mengembangkan produk. Jadi di Indonesia sekarang mulai mencoba mengembangkan produk. Nah, kita belajar dari COVID kemarin, lalu PMK, apa COVID masalahnya? Ya, untuk diagnostik impor, ya toh? Untuk vaksinnya impor, PMK. PMK gak impor diagnostiknya. Soalnya sapinya sapinya ada luka, lalu keluar apa jenenge, keluar air liur, ya sudah PMK. Vaksinnya impor. Lalu setelah itu muncul penyakit lato-lato, apa ya lali ya. Skin apa itu, skin apa sing bendol-bendol. Itu kan import juga vaksinnya. Apa artinya? Artinya memang kita butuh mengembangkan. Nah, sing masalah paling sederhana, bisakah Anda misalnya memvaksin, itu aja. Jadi saya berharap makalah itu memaksa Anda untuk belajar. Belajar, nanti diskusi kelompok, untuk mencoba mengerti pada satu jenis penyakit. Oke. Kan ada penyakit virus, penyakit bakterial, dan penyakit parasit. Anda boleh mau ngambil yang mana. Tapi kalau Anda fokus pada zoonosis, maka yang harus dipikirkan, zoonosis ini sekarang jangan kamu lihat dari sisi hewan, tapi dari sisi manusia. Ini pertanyaanku. Banyak mana penderita PMK sama penderita antrak? Dokter, bagaimana tanyanya tadi? Kasusnya lebih banyak PMK atau lebih banyak antrak? Sapi yang terkena antrak sama sapi terkena PMK lebih banyak mana? PMK dokter. PMK. Nah, pertanyaan kedua, lebih heboh antrak atau PMK? Antrak. Saya beritahu, antrak itu kasusnya orang terkena antrak di kulit, orangnya alhamdulillah selamat. Tahun kemarin di mana Boyolali atau apa lagi, itu se-Indonesia geger. Gegernya apa? Lalu muncul isu sapi Indonesia mengandung antrak. Akhirnya harga sapi gak mau motong sapi, harga sapi langsung down, turun drastis harga sapi. Jadi kalau Anda zoonosis, itu berpikirlah dari sudut manusianya. Nah, ini apa hubungannya? Kalau Anda belajar membuat makalah, buatlah makalah yang kira-kira bermanfaat bagi hidupmu. Jangan asal buat. Jadi ini ujian sesungguhnya itu bukan di kampus. Ujian sesungguhnya itu adalah kalau kalian sudah lulus, mencari pekerjaan, nah itu ujian sesungguhnya. Maka saya sarankan Anda ada tugas, ada ini bagaimana memacu
kalian menjadi paham, menjadi ahli. Jangan sekedar membuat makalah. Kalau Anda berpikir, ya pokoknya buat makalah, toh nanti sudah. Nggak apa-apa sih. Tapi yang rugi bukan saya, bukan dokter Prima yang rugi. Kalianlah yang rugi. Karena Anda tidak belajar sesuatu. Jadi kembali misalnya kasus salmonella. Itu judulnya salmonella. Tapi mungkin Anda bisa buat 4, 5 makalah, 10 makalah pun mungkin nggak selesai juga. Karena bisa, misalnya salmonella ditinjau pada manusia, salmonella ditinjau pada bagaimana pada ayam dan penularannya. Salmonella ditinjau dari perjalanan penyakit, salmonella ditinjau dari molekuler biologi, salmonella ditinjau dari cara diagnostik, salmonella ditinjau dari pengobatan. Sehingga nanti mungkin Anda buat makalah antibiotik untuk salmonella itu apa. Kalau obat antibiotik misalnya, quinolon. Gimana sih kerjanya quinolon itu? Oh, begini. Kenapa ada quinolon resisten? Oh, karena begini-begini. Jadi, itu intinya. Membuat makalah bukan masalah membuat makalah, ini memaksa Anda untuk belajar. Dan ternyata pendidikan itu begitu. Pendidikan itu ada unsur pemaksaan memang. Dan itu ada, saya baca itu, pendidikan itu seperti orang sakit suruh minum obat tuh loh. Kan seperti ibaratnya orang sakit minum obat. Nggak ada obat yang rasanya enak kan. Ini itu. Dan ya mahasiswa asing itu mereka dipaksa belajar. Saya tahu sendiri, mahasiswa Jepang itu belajar 12 sampai 14 jam sehari. Dan dulu sebelum banyak apa gadget yang canggih, belum banyak HP yang canggih, komputer canggih, mahasiswa Jepang itu rata-rata bawa kamus. Karena mereka dipaksa membaca buku textbook. Textbook yang bahasa Inggris. Karena orang Jepang itu cerita pada saya begini, kalau ada buku yang bagus, jadi buku yang teknologi yang dianggap bagus, itu pemerintah Jepang mentargetkan 5 tahun sudah ada dalam bahasa Jepangnya. Apa artinya? Artinya kalau mahasiswa Jepang belajar ilmu yang sudah bahasa Jepang, itu berarti sudah ketinggalan 5 tahun. Saya tidak tahu kalau di Indonesia. Berapa lama buku yang bagus itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan masalahnya, sebagian dari mahasiswa Indonesia itu suka menyitir yang ada di komputer, blog, atau apa yang ditulis orang-orang. Orang nulis blog, nulis apa itu kan hanya kepingin blognya dibaca orang. Kalau banyak yang baca, nanti mungkin ratingnya dia naik. Mungkin dia dapat apa itu namanya, ini yang banyak bisa dapat iklan dan sebetulnya. Tapi kan pertanyaannya, apakah itu benar? Nah, itu pertanyaan. Maka kalau
cari referen, carilah satu. Kalau bisa textbook yang ditulis oleh penerbit-penerbit yang kredibel. Sebetulnya kalau Anda biasa baca textbook, walaupun itu textbook elektronik, itu Anda bisa lihat covernya ini bagus enggak. Lalu tulisannya itu apa di depan itu siapa itu kita bisa melihat bahwa penerbit ini bagus atau jelek. Tuh. Kalau terpaksa, carilah ilmiah agak populer yang ditulis oleh universitas besar. Nah, kalau di bawah lagi, mungkin cari di asosiasi. Jadi misalnya ada asosiasi di luar negeri itu asosiasi misalnya, asosiasi atau kalau yang terkenal lah, Anda cari di WHO, Anda cari di CDC, Anda cari di apa itu OIE sekarang ganti WOA, World Organization Animal Health atau apa itu. Nah, kalau mau cari agak gampang, cari review. Tahu. Review di jurnal itu. Tapi dari jurnal yang bagus, itu ada reviewnya. Nah, kamu mungkin terjemahkan reviewnya itu. Tidak harus seluruhnya, karena satu review itu bisa 80 halaman, 90 halaman. Nah, kalau Anda sudah pinter lagi, Anda bisa baca jurnal. Makanya skripsi itu nggak baca sama dengan jurnal. Karena kalau skripsi, itu pembaca dianggap bukan semuanya ahli. Tapi kalau jurnal enggak. Jurnal itu yang baca dianggap mengerti, udah titik. Karena dia terbatas di situ. Ya, jadi nanti diatur dengan mungkin minggu ke-10 sudah harus Anda kumpulkan, minggu 12 itu sudah mulai diskusi. Nah, saya sebetulnya UNER ini, mahasiswa ini salah satu keluhannya adalah mahasiswa UNER kalau bertemu dengan mahasiswa yang lain, kalau sudah kerja itu jadi pendiam sendiri. Karena memang tidak dilatih untuk presentasi. Kenapa? Karena mahasiswanya terlalu banyak. Di UNER itu kayak di FKH Surabaya, itu kan 250 sampai 300. Harusnya Anda yang berapa di Banyuwangi ini? 48, dokter. 48. Ya, 50 lah. Anda harus sering membuat diskusi. Juga satu lagi, Anda harus belajar berbicara dalam bahasa Inggris. Itu yang salah satu yang menghambat adalah kalau kita belajar dalam bahasa Inggris pelajaran yang formal, itu kan grammar, ini harus betul. Nah, ngapalkan itu akhirnya nggak berani ngomong. Ngomong aja. Anda belajar ngomong aja udah. Salah nggak apa-apa. Ngomong itu salah nggak apa-apa. Saya bahasa Inggris saya itu juga mungkin kacau. Jadi kalau saya di WA sama mahasiswa Malaysia, itu saya harus berpikir panjang karena itu struktur bahasa itu harus benar dan saya
biasanya sulit. Kapan buat is, a, dan seterusnya itu sulit. Tapi saya ngomong aja, toh nggak semua di dunia ini yang ya harus semuanya berbahasa Inggris kan. Tapi bahasa Inggris menjadi pengantar yang paling umum. Kalau Anda ketemu orang Jerman, bisa bahasa Inggris. Kalau ketemu katakanlah orang Jepang, bisa komunikasi bahasa Inggris. Taiwan, Korea, dan seterusnya. Memang orang Amerika, orang British, mereka bahasa Inggris. Jadi dua hal itu yang kalau di Banyuwangi mestinya buat kelompok diskusi sehingga Anda belajar untuk tampil, untuk ngomong. Sehingga zamannya lagi orang jadi pasif, diem, dan seterusnya itu boleh sih, nggak apa-apa, tapi orang harus berani menunjukkan apa ya jati dirinya. Bahkan kalau saya mendengarkan ceramah dari Gus Baudin itu, sebetulnya santri itu di depan rumahnya kalau ahli fikih ya ditulisi, ahli fikih. Kan ada dokter hewan ditulis, bidan ditulis, kenapa ahli fikih nggak ditulis gitu loh. Nah, Anda perlu menunjukkan itu. Oke, ada pertanyaan untuk buat makalah? Belum ada, dokter. Oke, nanti nanti silakan anu ya. Nah, sekarang kita pada pokok ininya adalah zoonosis. Gimana aja, zoonosis itu apa sih? Zoonosis itu menurut definisi sebetulnya penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia dan dari manusia ke hewan. Tuh. Tetapi karena ilmu itu ujungnya di manusia, jadi semua ilmu itu ujungnya harus bisa mensejahterakan, membuat manusia sejahtera. Semua ilmu itu ujungnya harus membuat manusia sejahtera. Ilmu kalau nggak mensejahterakan manusia itu menjadi apa? Sia-sia, mungkin berdosa dan seterusnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau Anda dokter hewan, lalu pekerjaanmu itu tidak mensejahterakan hewan langsung, tapi mensejahterakan manusia itu tidak penting. Enggak. Dokter hewan itu menjadi penting kalau pekerjaanmu ikut mensejahterakan manusia. Jadi sama, zoonosis itu sudut pandangnya juga lebih banyak ke manusia. Walaupun ada penyakit yang bisa misalnya debatable dari mana dan seterusnya. Oke. Jadi zoonosis itu harus bolak-balik hewan dan manusia. Nah ini jadi 66 ini vertebrate between vertebrate animal. Kenapa ini diubah tahun 90? Begini, bagi orang barat berpikir bahwa manusia itu juga satu kelompok vertebrate. Apa sih vertebrate itu artinya? Hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, hewan yang memiliki tulang belakang. Saya memiliki tulang belakang itu apa sih? Hewan yang memiliki tulang belakang. Mamalia, Mamalia, primata, primata kan mamalia. Aves, Aves, reptil, reptil, Pisces ikan, dokter. ikan, Nah, apa lagi?
Apa istilahnya? Antara ikan dan reptil, itu kan bangsa katak dan sebagainya. Ya. Sama amfibi. Ya. Artinya apa ini? Artinya Anda mempunyai hak untuk berurusan dengan penyakit ikan, penyakit amfibi, penyakit apa, efes, reptil. Kenapa? Ini zoonosis, dokter hewan urusannya zoonosis. Maka tahun 90 ini dirubah vertebrate animal dan man. Intinya apa? Dipisahkan vertebrate animal dan man. Tetapi kalau Anda mengacu pada peraturan Indonesia, Anda baca misalnya karantina, pekerjaan karantina itu mencegah penyakit hewan ke manusia dan penyakit di antara hewan. Maka kemarin di debat, kalau misalnya apa itu, apa kalau di sini, snail, kerang. Nah, kerang itu punya tulang belakang nggak? Tidak punya Tidak dokter, punya. tidak punya. Nah, tapi hewan bukan. Hewan. Hewan. Nah, itu termasuk penyakit yang dicegah di karantina. Siapa sih yang mengerjakan? Itu pengganti dokter hewan. Jadi kemarin jadi besar. Karantina itu tadinya ada karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa ikan itu bukan hewan, perikanan. Nah, akhirnya masuk di ikan. Tapi maksud saya begini, whatever itu yang terjadi, jangan menghabiskan perdebatan, energi untuk berdebat. Sekarang energi kita harus fokus untuk bisa bekerja. Kenapa? Masalah bangsa ini besar. Masalah Indonesia itu besar. Penduduknya itu loh, 270 juta. Itu besar. Contoh saja. Contoh aja di bidang kedokteran hewan ya. Susu impor. Berapa sih impor kita? Anda tahu berapa importnya susu? Banyaknya importnya susu. Kurang tahu dokter. 80% itu impor. Jadi kalau ada gerakan minum susu itu sebetulnya gerakan yang memperkaya impor. Susu itu impor 80%. Jadi jumlah sapi di Indonesia itu sekitar 500.000 sapi perah. Jadi kalau 80%, kita itu mestinya masih perlu 2 juta sapi perah lagi untuk memenuhi kebutuhan. Tapi saya melihat siapa sih yang mau pelihara sapi perah? Saya mau pelihara sapi perah itu hanya di Jawa. Sapi perah itu hanya di Jawa yang betul. Orang luar Jawa, ada yang dari luar Jawa? Ada dokter. Dari mana? Dari Kalimantan ada dokter sama Dari Sumatera. Kalimantan ya. Nah, ini Kalimantan ya. Berapa banyak sih orang Kalimantan yang mau beternak? Kalimantan itu loh, sapi itu loh diimpor dari Jawa. Sapi itu diambil dari Jawa. Saya kenapa? Ada mahasiswa S2 yang jadi ini, rumah potong hewan di satu kabupaten. Saya tanya,
Sehari motong berapa? Kadang 1, kadang 2, kadang ya enggak. Sapinya dari mana? Ya diimpor dok, tidak ada di Kalimantan. Saya enggak tahu betul atau enggak. Tapi kalau saya melihat di Sulawesi, kemarin di Batam, lalu di satu pulau lagi, memang orang luar Jawa nggak salah kalau mereka nggak mau pelihara hewan. Pelihara hewan itu loh pekerjaan sengsara. Anda lihat datanya. Uang sing pelihara hewan sing banyak loh wong Jawa Timur. Sapi perah itu 60% di Jawa Timur. Tapi mungkin Jawa Timur bisa dibuat satu contoh. Jadi kalau Anda sekarang jadi peternak, itu harus Anda rubah mindset-nya. Peternak itu bukan pekerjaan kasar sekarang ini. Peternak itu pekerjaan bisnismen. Jadi peternak itu sekarang pekerjaan bisnismen. Kenapa? Sekarang di Jawa Timur, kalau Anda punya sapi perah, itu Anda nggak perlu ngarit. Apalagi. Jadi Anda ini kalau pelihara sapi perah, itu bisnismen. Pakan beli, kurang apa? Sekarang alat perah otomatis di Indonesia banyak, harganya 15 juta. Jadi kalau kamu punya sapi perah, sekarang itu seperti punya perusahaan. Tinggal ngatur, beli ini, kerjakan ini, dan sebagainya. Itu yang terjadi di Jawa Timur. Jadi, kenapa yang maju itu kan peternakan ayam? Karena peternakan ayam itu bisa dibuat perusahaan. Jadi punya ayam, pakannya beli, ya tahu kotorannya bisa dijual, lalu tenaga kerjanya ini sudah bisa dihitung semua. Jadi Anda harus mulai bahwa peternakan itu adalah satu bisnis. Kalau saya, sebetulnya kalau dokter hewan yang baru lulus, punya 5 sapi itu sudah cukup daripada Anda bekerja di perusahaan. Gajimu lebih besar penghasilanmu daripada di perusahaan. Kalau saya kan sudah apa ya berkurang. Misalnya saya harus bersihkan kandang, kasih pakan, tenaga kan sudah kurang, semangatnya juga kurang. Mungkin kalau saya beternak, saya mulai minimal 10 ekor. Ini saya bisa bayar orang. Jadi kalau 10 ekor sampai 15 ekor, saya punya perusahaan. Dan itu bisa jalan kalau di Jawa Timur. Nah, ini di sisi ini. Nah, zoonosis itu sebetulnya yang paling penting itu adalah agent. Oke. Anda boleh ngomong zoonosis apapun, itu pengetahuan tentang agen penyakit itu menjadi sangat krusial. Masih agen penyakit tuh. Agen penyakit itu adalah mikroba penyebab dari penyakit. Maka zoonosis ini harus ada agennya. Karena ini penyakit menular. Bukan penyakit tidak menular. Tahu, penyakit tidak menular itu contohnya apa sih? Oh, enggak, penyakit tidak menular. Hipertensi, diabetes, lupus, itu tidak menular. Nah, misalnya kelainan pada tulang, tidak menular. Maka pertanyaan nih, kalau hewan terserang penyakit tidak menular, itu menjadi masalah atau
dilupakan. Dilupakan sebetulnya, dokter. Dilupakan. Jadi pada hewan itu kenapa penyakit menular itu menjadi penting? Karena kasusnya banyak. Orang boleh protes, boleh nggak setuju. Tapi kalau Anda jadi dokter hewan, Anda harus berpikir bisnis. Apa artinya bisnis? Artinya penyakit pada hewan itu diurus kalau kerugiannya besar. Anda coba, Anda pernah datang ke peternakan ayam? Pernah datang ke peternakan ayam? Pernah, dokter. Ya, di peternakan ayam itu, kalau ayam broiler biasanya ada di pojok itu ada kandang yang dipisahkan. Jadi kalau misalnya dia kegemukan, nggak bisa jalan, terlalu kecil, nggak bisa makan, kakinya bengkok atau apa, sama peternaknya diambil, ditaruh di pojokan. Kalau bisa besar, alhamdulillah, nggak bisa besar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di peternakan itu misalnya ada penyakit ND, wow, peternaknya gulung apa ya, berjuang mati-matian. Kenapa? Kalau satu kandang ada 10 ekor kakinya bengkok, taruh di pojok, selesai. Tapi kalau satu kandang ada 10 yang ND, maka sebetulnya itu dikatakan kandang ini terduga ND. Bisa jadi satu peternakan terduga ND. Kenapa? 10 ini kalau Anda biarkan, kandang kena semua. Kandang biarkan, nular tonggone, santus terusnya. Bisa jadi satu peternakan habis. Maka kita penting nggak penting itu bukan masalah dari debat filosofinya, tapi dari berapa duitnya. Nah, agen ini, bakteri, parasit, virus, dan sebetulnya ada jamur. Tapi itu bisa jarang, bisa sering. Jamur. Oke. Maka kalian suka tidak suka, itu belajar tentang agen ini. Kenapa? Kenapa Anda harus belajar agen? Karena dua contoh dari bakteri, ini Anda harus belajar bagaimana menentukan penyebabnya apa, lalu Anda harus memilih obatnya, obatnya yang cocok. Dan ini bakteri ini walaupun sederhana, ini kasusnya besar. Contoh ya, contoh. Antraks itu mungkin, oh antrak. Oke. Jangan hanya Anda, jangan hanya mahasiswa. Saya ini 2 kali ditelepon dari satu, ditanya, pada di ITD ada yang bekerja untuk antraks. Saya tahu mereka akan mengadakan survei tentang antraks. Saya bilang tidak ada. Survei saja untuk antraks itu bukan kerjaan gampang. Kenapa? Untuk menentukan apakah ini bakteri antraks itu perlu teknologi khusus. Terus terang saya tidak mau bergabung dengan tim itu. Kenapa? Kalau mereka orang-orang yang biasa administrasi, lalu menangani bakteri dengan cara menangani administrasi itu bisa berbahaya. Antraks itu kalau lihat jurnal yang baru, tidak boleh dikultur. Harus pemeriksaannya molekuler biologi. Kenapa? Misalnya, labnya di Surabaya, oke, kasus antraknya di luar kota, 100 kilo, terus gowo sampel antrak, naik mobil. Nah, mari ngono pecah naik mobil, biar sak mobil kena kabeh. Nah, terus dikultur, lepe kena kabeh. Jadi tidak boleh, mestinya di lapangan itu ada autoklaf,
sampelnya diotoklaf langsung. Baru kalau sudah jadi DNA baru diekstraksi atau apa dan seterusnya. Itu kasusnya. Jadi bakteri menjadi sebetulnya cukup besar. Contoh, kalau Anda mungkin baca kemarin Indonesia ekspor daging ayam ke Singapura. Saya dengar dari orang anu, sekarang stop. Kenapa? Kenapa kok stop, Pak? Karena ternyata daging ayam Indonesia mengandung salmonella. Jadi orang Singapura mendeteksi daging ayam Indonesia mengandung salmonella. Dan tidak ada counter. Misalnya, lab Indonesia yang memastikan ini tidak mengandung salmonella. Atau saya melakukan ini untuk tidak ada. Jadi, akhirnya di stop. Karena ya memang kita perlu belajar seperti itu. Parasit. Ini parasit ini kalau pada dokter hewan, parasit-parasit yang gampang dilihat dan parasit yang tidak bisa dilihat kan. Contoh cacing itu bisa dilihat. Tapi kalau protozoa mungkin perlu dilihat. Tapi tantangan kalau di bakteri, tantangannya bagaimana menentukan ini bakterinya apa. Tapi kalau di parasit, sebetulnya tantangannya adalah bagaimana menemukan parasitnya. Kalian akan gampang melihat ini cacing fasiola, bentuknya besar. Pernah melihat gambarnya? Pernah melihat gambarnya cacing fasiola? Pernah, dokter. Kira-kira kalau Anda ditunjuki cacingnya, bisa melihat enggak? Cukup besar, Bisa, kan? dokter. Bisa. Bisa. Tapi masalahnya di fasiola itu, bagaimana menemukan cacingnya? Ya, apa caranya menemukan cacing fasiola? Ya, saya pengen sederhana aja. Gimana Heparnya dibelah, dokter. Biparan dibelah. Lek sapine urip, bipare bebelah. Sing masalah kan sapine hidup, bukan sapi mati. Kalau sapi sudah mati, jadi dipotong, oh ini ada cacingnya, gitu tak loh. Tapi kan yang masalah waktu sapinya hidup. Ini apa caranya melihat Dilihat di fesesnya, dokter. di feses? Kamu tahu tak feses sapi itu berapa kilo sih sehari? Eh? Ini mungkin agak anu ya, tapi dokter Iwan, saya tanya, sapi berat 500 kilo. Sehari makan rumput berapa kilo? 50. 50 kilo. Oke? Dari 50 kilo itu yang jadi feses berapa berapa banyak? 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Lihat aja feses sapi. Kalau kalau kadar airnya diam atau kalau kering ya, kering itu 2 sampai 3%, 2% aja, ya loh. Jadi feses kering ya. Makanan tuh kalau kering semua sapi 500 kilo itu butuhnya sekitar 10 sampai 15 kilo. Berat kering. Jadi kalau rumput dari 80%, Anda hitung. Ya toh? Rumput itu 80%.
Jadi kalau 50 kilo, itu airnya sebetulnya 40 kilo. Feses keringnya itu 10 kilo. 10 kilo itu sih diabsorpsi hanya berapa? Feses itu kering, itu kira-kira bisa 9 kilo. Kan? Kita anggapannya 8 kilo. 8 kilo kering. Kalau basah, 8 kilo itu air 50% aja. Oke? 8 kilo jadi 16 kilo, Mbak. Atau lebih ya. Saya enggak tahu itu hanya. Bisa jadi hampir 30 kilo. Anda bayangkan, Anda ngambil sampel feses sisa gunung itu, Bu ambil 10 cc, false negatifnya besar. Itu masalahnya. Kalau bakteri, kecuali bakteri khusus ya, misalnya Brucella itu agak khusus. Tapi yang lain itu kalau bakteri, itu masalahnya adalah jumlahnya jutaan, tapi bagaimana mengidentifikasi. Itu masalah. Sama seperti virus. Virus itu relatif gampang ditemukan agennya. Tapi bagaimana mengidentifikasi itu masalah lain. Kalau parasit, bisa jadi dua. Menemukan parasitnya ya sulit, terus mengidentifikasi ya sulit. Jadi, tapi inilah yang tantangan. Belum non konvensional. Di sini misalnya toksin atau non toksin. Non toksin itu misalnya prion. Toksin di hewan itu banyak, misalnya apa? Aspergillus. Apa itu? Karena cara pakan, nyimpen pakan dan seterusnya. Ini yang bidang Anda. Inilah bidang Anda yang harus Anda pelajari dengan kalau orang Indonesia belajarnya semangat 45. Anda nggak bisa, kalau Anda pengen bersaing, ya belajarlah 10 jam, 12 jam. Silakan aja. Maka ada ungkapan itu yang saya sangat kalau Anda tidak belajar dengan keras, nanti hidup Anda akan susah. Tapi kalau Anda belajar dengan keras, hidup Anda akan smooth, soft, mulus. Itu filosofinya orang Barat. Ya, orang Barat kan hampir tidak mengenal agama. Ya, kita masih tambahi kalau kita bekerja keras, berdoa, insya Allah hidup mulus kan begitu. Ya, memang Anda harus kerja keras, harus belajar. Dan sekarang gadget internet itu dua sisi. Satu sisi memudahkan mahasiswa, tapi satu sisi persainganmu luar biasa. UNER itu loh, anak-anak Malaysia banyak belajar di UNER. Tahun ini yang semester 1 ada 33 anak. Bahkan kemarin ada bule Perancis belajar di Indonesia. Kenapa? Mahasiswa di luar itu sudah mikir, nanti saya kalau lulus mau karier di mana, begitu. Jadi dia kalau kepengen jadi, misalnya nanti kepengen bisa jalan-jalan ke banyak negara di luar Perancis, dia belajar sesuatu yang tidak ada di Perancis. Itu mereka sudah ini. Jadi ternyata anak-anak Barat itu sejak umur katalah 20 mereka sudah matang betul. Karena di Swedia itu anak umur 15 tahun itu sudah bekerja. Dengan bekerja mereka terlatih untuk mikir. Gitu loh. Terlatih untuk mikir. Di Indonesia hidup kan terlalu enak. Jadi orang
Nggak mau mikir. Di Jepang itu, orang tua membiayai itu paling maksimal S1. Mereka nggak mau biaya anaknya S2, S3. Karena orang tua di Jepang mikir, ngapain saya harus mengeluarkan duit untuk anak saya? Sekolah tinggi-tinggi untuk apa? Toh kalau dia sudah sekolah tinggi, nanti dia punya karier, pergi jauh, punya istri atau punya suami, dia hidup di sana, dia juga nggak ngurusi saya. Itu yang cerita orang Jepang, teman. Nah, di Indonesia, karena orang tua itu ini membiayai anak dengan segala apa usaha, sehingga banyak mahasiswa nganggep enteng aja. Nanti baru menyesal dua, kalau lulus sulit cari pekerjaan, terus yang kedua di DO lah, itu baru menyesal. Oke, jadi walaupun Anda ini zoonosis, tapi basicnya di sini infectious agent. Anda boleh pilih, karena sekarang ini terlalu berat untuk otaknya manusia. Itu ya ahli bakteri, ahli parasit, ahli virus, ahli toksin, itu sangat sulit, sangat berat. Karena apa? Pengetahuan kita ini sebetulnya sekarang sudah mulai dalam sekali. Oke, Anda bisa bayangkan, misalnya yang saya tahu sedikit salmonella. Salmonella itu gennya ada banyak, 2.000-2.500 gen. Nah itu orang ahli salmonella saja itu sudah hebat. Nah sekarang orang milih, saya tidak semua salmonella, misalnya salmonella typhimurium saja, atau salmonella tipis saja. Itu orang milih seperti itu. Karena apa? Banyak berat. Maka dengan makalah ini silahkan Anda milih misalnya Staphylococcus aureus atau Streptococcus atau TBC atau apa dan seterusnya. Indonesia ini juga masuk di dalam member World Health Organisasi of Animal atau dulu member OIE. Apa implikasinya? Implikasinya dua. Satu, kita diberi informasi semua penyakit yang terjadi di dunia. Tetapi kita juga harus melaporkan kepada OIE semua penyakit yang ada di Indonesia. Jadi, kalau Anda masih berpikir seperti waktu menteri yang dulu itu, nanti apa virusnya dicuri, dibuat apa, itu sudah lewat cara berpikir itu. Kenapa? Karena penyakit itu tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas wilayah. Dulu waktu flu burung itu ada, wah nanti virusnya dicuri, dibawa, dibuat vaksinnya nanti dijual ke kita dan seterusnya. Itu dulu. Nah, Anda bayangkan cara dunia itu melihat penyakit ini masalah, bukan harta karun. Oke. Kalau misalnya di Banyuwangi, orang tidak boleh menjala ikan di pantai di daerah Banyuwangi. Itu masuk akal. Karena nanti ikannya habis. Sekarang di Amerika ada aturan bahwa kalau ada orang sakit lalu diambil sampelnya, itu adalah hak dari orang yang ngambil sampel, bukan milik orang itu. Di Indonesia enggak, ini milik
Saya. Karena ujungnya adalah milik saya. Kamu kalau mau periksa, kamu harus bayar ke saya. Kan ujungnya begitu. Saya tak takoni. Misal ini. Kalau ada satu penyakit di daerahmu, itu lebih baik diperiksa sehingga diketahui penyebabnya dan diketahui penanganannya, apa dibiarkan? Pertanyaan saya. Diperiksa, dokter. Diperiksa. Lah saiki lek wong sing mriksa terus bukai peraturan, ini adalah hak saya. Kamu misalnya kepala daerah di situ. Jadi kamu harus izin saya. Sing mriksa gelem nggak? Mau kayaknya, dokter. Ya sudah. Ono ta? Kemarin waktu COVID itu, wong luar negeri sing saya mau meriksa di sini nanti ono nggak? Nggak ono. Tadi cara berpikir yang lama. Oh ini adalah memang peraturannya semua milik apa kuwi jenenge negara Plafnanuptah penyakit itu harus dilindungi ya. Penyakit itu dimusnahkan. Nanti dicuri. Sopo saya harus mencuri penyakit itu loh. Sing mencuri penyakit loh sopo. Jadi orang luar itu kayak pengalaman. Dulu waktu flu burung itu orang luar itu kan cara pikirnya gini. Kalau Indonesia itu nggak dibantu, ya kan? Itu nanti flu burung itu menular dari Indonesia. Tapi wong Barat itu banyak lembaga membantu nah Indonesia. Wong Indonesia kepikiran, loh, kok kenapa mereka membantu? Tapi pasti ada maunya ini. Oh no, ada yang dicuri. Nah, sekarang waktu COVID dibalik, nggak ada yang bantu, saya enak diolok-olok. Nanti COVID itu saya baca komentarnya orang luar, itu kalau kasus di Indonesia kecil, apa komentar orang luar? Tahu kan? Kasus COVID di Indonesia itu kecil. Jadi di luar negeri ya, misalnya, katalah kasus di Singapura misalnya 5%. Oke? Penduduk Singapura itu 500.000. 5%-nya piro? Ya berapa? 5.000 kali 5, 25.000. 5%. Saya kok Indonesia 5% piro? Hampir 10 juta. Gitu. Ya terus kalau sing dilaporne kurang teko sing dilaporne mek 1 juta, 2 juta. Apa komentarnya wong luar? Tahu kamu komentar yang paling menyakitkan? Orang Indonesia tidak mampu mendiagnostik. Itu komentarnya mereka. Padahal kenyataannya orang Indonesia ya mungkin jarang sing sakit. Itu yang berbeda, itu loh. Jadi kemarin debat saya diundang ini juga. Kalau bawa sampel ke luar negeri bagaimana? Ono sing wong ini harus izin, harus ini. Ngomongi. Anda ini nggak fair. Kalau bawa sampel ini izin. Nah, coba rumah sakit di kota besar itu kan alasan untuk diagnostik luar negeri. Itu izinnya izin diagnostik saja. Jadi sehari itu saya nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi banyak lab di Indonesia itu yang membawa sampelnya ke luar negeri atas dasar untuk didiagnostik. Larang ta? Larangan. Pasien sakit di Indonesia, diagnostiknya di luar negeri. Boleh nggak? Boleh, dokter. Ya. Kenapa kalau peneliti bawa sampel ke luar negeri nggak boleh? Ayo. Boleh terus? Padha nggo sampel. Tamung nih sing anu. Lah coba larangan sing nggo sampel yang luar negeri iku. Nanti kamu penyakitnya nggak diketahui, pasiennya mati, sapa sing dosa? Sing larang.
Dan itu terjadi, gitu loh. Jadi kita itu kadang filosofinya filosofi penting, tapi urip iki gak filosofi. Bahkan saya kadang kalau debat, filosofi ilmu abad 14, abad 15, abad 10, itu filosofi. Sing ngembangne filosofi sapa? Abad 10, ya toh? Karena mereka belum mengerti cara berpikirnya, jadi filosofinya begini. Itu pikir-pikir ya konyol juga sampai sekarang nih. Manusia itu tidak mengerti total terhadap manusia. Pengetahuan kita pada manusia itu mungkin baru 10%. Kalau pengetahuan kita tuntas, COVID gak ada yang mati. Kenapa COVID matinya kenapa? Ayo, sekarang ada penderita COVID kok mati, kenapa COVID-nya? Matinya kenapa? Nah, jadi penderita COVID itu meninggal gara-gara respon tubuh itu berlebihan. Bukan tubuh nggak merespon, tubuh merespon tapi berlebihan. Ya apa sih berlebihan? Berlebihan itu kampusmu kan anak penjaga nih. Oke? Tiga instruksi. Ini kalau ada orang masuk harus diambil tindakan ya. Terus penjagamu lihat, iki sehingga jilbab ireng teroris, pentungi. Ini sing celone sobek-sobek perampok, begal, pentungi. Akhirnya mahasiswa mati ini dipentungi karo penjaga. Itu yang terjadi. Jadi kita suka tidak suka harus terbuka zaman sekarang itu. Nah ini tadi yang saya katakan. Epidemiologi, jadi apa zoonosis ini? Epidemiologi of communicable disease, tadi yang sudah saya katakan. Apa artinya epidemiologi itu? Epidemiologi itu nggak berurusan dengan individu, dia berurusan dengan populasi. Oke? Kalau kita sudah bicara epidemiologi, misal populasinya 10.000, sing mati misalnya 100, itu nggak penting. Kenapa? Karena mati 1%, nggak penting. Jadi kalau Anda pelihara ayam, 10.000, mati total mulai awal sampai akhir, mati 100. Anda nggak perlu berpikir, kenapa ayam saya mati, salah apa, nggak usah, ya sudah lupakan. Bahkan mungkin sampai 200. Pada peternakan tentu di Indonesia mungkin broiler sampai 500. Jadi kalau Anda pelihara 10.000, mati 500, wis gak usah mikir. Ini kenapa penyebabnya? Ini tindakan mungkin lebih mahal daripada kerugian itu. Jadi kalau epidemiologi itu urusannya bukan 1-2 orang, tapi urusannya sudah satu populasi. Oke? Yang penting juga bagaimana penanganan dari zoonosis. Mau diapakan? Karena semua penyakit mempunyai dampak yang berbeda. PMK itu zoonosisnya kecil memang. Tapi pemerintah melihat berdasar kasusnya banyak. Nanti kalau menular pada hewan. Akhirnya pemerintah mengeluarkan larangan transportasi hewan. Apakah itu masalah? Masalah. Saya waktu itu larangan di Pulau Sapudi, di Madura. Pulau Sapudi itu penghasil sapi. Waduh, wong Sapudi demo. Jari Pak Camate, Wakil Camate, kantor mau dibakar, Pak. Lah ya apa wong Sapudi, gak oleh dodol sapi. Gak iso ngirim sapi yang Pulau Jawa. Ya bangkrut deh kalau duit. Nah itu. Jadi kontrol manajemen bahwa peranan penting. Di dunia ini ada lebih dari 200. Kalau Anda lihat webnya
Departemen Kesehatan sekarang mungkin 145 atau 147, saya lama nggak lihat webnya. Jadi Indonesia itu ada 145 zoonosis yang di di-approve oleh Depkes. Jadi zoonosis menjadi penting. Jangan ngomong, oh ini HS apa jangan. Sekarang ini PIC untuk, kalau saya nggak salah ya, PIC pemberantasan rabies, saya tanggung jawab siapa? Saya mau tanya. Anda tahu siapa PIC-nya? Pemberantasan rabies. Ya, tahu. Rabies loh. Ikatan Sarjana Dokter Hewan, PDHI. Rabies itu di bawah farmasi, ISFI. Mantrak itu di bawah Depkes, bukan lagi di bawahnya Departemen Peternakan, bukan. Nah, penting itu apa? Zoonosis. Itu kalau bahaya. Bahaya itu apa sih? Jumlahnya banyak, kematiannya ada kematian. Nah, itu bahaya. Maka antrak bahaya, flu burung bahaya. Saya baca, maaf ya, bukan masalah ininya. Flu burung itu yang meninggal 156 seluruh Indonesia. Tapi ributnya jauh lebih besar. Anda cari di internet, demam berdarah itu berapa sih kasusnya? Saya meninggal berapa? Dulu saya kira internet. Berapa jumlah kasus demam berdarah? Nah, coba ya. Kasus demam 35 ribuan. 50, 35 ribuan. 35.000. Tapi lebih geger flu burung. Karena dari hewan ke manusia itu yang masalah. Anda belum lihat malaria. Malaria di Indonesia jutaan di luar Jawa. Jadi bahayanya ini. Nah yang kedua, ekonomi loss. Berapa kerugian ekonomi? Oke. Nah kerugian ekonomi bisa dilihat dari ini yang dihitung ekonomi itu dokter hewan. Maka kemarin PMK penting karena ekonominya besar. Efek ke publik dulu PMK, publik PMK. Terus barang dia ngomong, PMK tidak menular ke manusia. Prewis, nggak ada orang bicarakan kan? PMK apa? Nggak, no. Karena dianggap tidak menular pada manusia. Ini teman-teman yang parasit juga gitu. Anis sake apa gitu, itu parasit pada ikan. Oh ini parasit pada ikan gini-gini. Ya saya tanya, parasit itu bisa dilihat bisa. Terus digoreng mati enggak? Mati. Ya sudah tuh orang Indonesia. Memang kamu orang mana Banyuwangi itu care ikan mengandung parasit ngono. Saya tanya, kamu care anak wong sing care Nggak ada, dokter. ada, gak dipikirin. Jadi ini beda. Kalau ikan mengandung parasit, itu urusannya beda dengan ikan mengandung bakteri. Apa bedanya? Bedanya yang pertama, jumlah parasit itu tidak banyak. Satu. Mungkin enggak. Ikan misalnya, ikan setengah kilo, parasit cacing yang nempel 1.000, mungkin enggak? Ya mungkin, karena apa? Tempatnya gak tempel ikan kabeh. Yang kedua, parasit itu tidak bisa berkembang biak langsung pada media organik. Oke?
Berbeda dengan bakteri. Kalau ikan ada bakterinya. Kenapa? Karena jumlahnya itu triliunan. Maka bisa jadi kalau ikan atau ayam mengandung bakteri, itu bakterinya nempel di mana-mana. Oke? Di talenan, di pisau, di tangan, di dapur. Nah, begitu selesai digoreng, dia bisa kontaminasi ulang dan di sana bisa memperbanyak diri. Ya, kalau Anda nggak percaya, cobaan, cobaan nih. Ayam, gorengan, biarkan. Kenapa kalau ayam goreng itu lebih lama daripada soto? Ayo, soto sehari kira-kira basi enggak? Iya, basi dokter. Basi. Nah, ayam, goreng sehari? Enggak. Enggak. Kenapa kira-kira masalahnya? Iya. Iya, kenapa? Karena konsistensi dari soto itu mengandung air, jadinya Mengandung? mengandung air, jadi bakteri itu lebih cepat dan lebih Iya, karena dia cepat basah, tanggap. pertumbuhannya lebih cepat. Kalau ayam goreng semakin kering semakin sulit, tapi juga busuk, ya toh. Ayam bu goreng, ya, atau ikan bu goreng, ketemu nggak parasite katanya? Mau parasitenya enggak? Sing urip Enggak ada nggak dokter. ada. Kenapa? Karena dia tidak bisa berkembang di situ. Tapi kalau bakteri dia bisa berkembang di situ. Maka keamanan pangan itu yang paling penting itu adalah bakteri. Kenapa? Karena dia bisa berkembang pada pangan dan cepat, gitu loh. Bila ono sing ngomong, apakah ada orang makan ikan lalu kena penyakit salmonella? Ayo pertanyaannya. Ono enggak? Pertanyaan. Apakah ada orang yang makan ikan terus kena salmonella? Ikan digoreng, ikan dimasak, ikan di apa? Ada enggak? Itu pertanyaannya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ini kalau Anda baca jurnal kan, oh, ini mengandung salmonella. Sekarang pertanyaan sederhana, ada enggak setelah digoreng, setelah dimasak, orang terkena salmonella? Ono enggak? Enggak ada dokter. Enggak ada. Kenapa soalnya? Soalnya kalau kamu makan ikan yang ada bakteri salmonella, sakitnya itu bukan nanti, bukan besok, Mbak. Sakitnya seminggu kemudian, atau 15 hari kemudian, atau 30 hari kemudian. Eh, udah, kamu makan di kantin, terus misalnya ada yang sakit, terus gue protes yang kantin. Bu, saya 2 minggu yang lalu makan di sini, sekarang saya sakit, saya minta pertanggungjawaban Ibu. Ada nggak? Terus lapor polisi. Pak, saya makan di kantinnya ini 2 minggu yang lalu, sekarang saya sakit, ya apa cari polisi nih? Hmm. Polisi ini percaya nggak sama omongan? Enggak dokter. Ya sudah, kalau Anda makan enterotoksin, makannya siang, sore masuk rumah sakit, maka delok nang internet itu enterotoksin karena teoritis itu toksin. Saya bukan yang cepat itu adalah toksin, bukan mikroba hidup. Apa yang toksin? Kemungkinan enterotoksin. Kenapa?
karena itu diproduksi oleh Staphylococcus aureus. Nah, kalau siang makan, sore masuk rumah sakit, banyak, misalnya banyak yang sakit masuk rumah sakit terus itu tadi makan apa? Oh makan di sana, aku juga makan di sana. Lapor yang polisi, diurus. Tapi kalau kamu sebulan yang lalu saya makan di pinggir pantai, di mana? Pantai Bum. Terus kok nggak polisi rono? Eh? Itulah kalau salmonella itu karena infeksi, jadi perjalanannya panjang. Nah, kena TBC itu bisa 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, oke? Lah kena HIV, itu ya 5 tahun yang lalu. Ojo ngomong kemarin saya itu berdekatan dengan orang penderita HIV, sekarang sakit, ya 5 tahun yang lalu. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Ini yang masalah. Oke? Ini klasifikasi berdasar sumbernya. Vertebrate itu artinya hewan, hewan ke manusia. Zoo manusia ke hewan. Ampi bolak-balik. Kenapa? Ini sebetulnya di mana dia umumnya. Contoh ya, antropozoonosis dari hewan ke manusia. Contoh rabies. Rabies itu secara apa umum ada di hewan. Walaupun bisa menular, tapi umumnya dari hewan ke manusia. Saya pernah lihat itu satu rumah sakit ada 2 kamar. Itu dipasang teralis tebal. Sehingga saya tanya, kenapa ini kok dipasang teralis tebal? Katanya dia, ini untuk penderita rabies. Hah? Kenapa? Dulu ada kasus penderita rabies itu melompat jendela lalu menggigit orang. Nah, untungnya di negara itu senjata bebas. Akhirnya ditembak sama penjaga mati. Ini kasus. Oke. Life cycle-nya direct, ya ini melalui langsung cyclo, meta, sapro, nanti di bawahnya ada. Tadi yang sudah saya sampaikan, bakteri, jamur. Jamur itu apa sih? Jamur itu sebetulnya sama seperti bakteri. Dia bisa berkembang biak pada bahan organik. Tapi masalahnya satu, perkembangbiakannya lambat. Sehingga jamur itu lebih lambat dibanding bakteri. Oke? Kalau Anda pengen buktikan, taruh aja nasi. Nasi itu hari ini Anda nanak, besok sudah basi. Kalau Anda biarkan 5 hari, baru muncul jamurnya. Jadi, kalau Anda sampling, itu Anda harus juga memperhitungkan berapa lama waktu itu akan keluar. Jadi waktu diperiksa di lab jamur, mikirnya gini, nggak mungkin, ini pasti kontaminan. Dan itu orang lab banyak seperti itu. Misalnya kalau di sampel ada Pseudomonas, ada E. coli, ada Klebsiella, itu belum tentu lab berani menyampaikan. Kenapa? Karena takut kalau dituduh pekerjaannya tidak beres, terkontaminasi, dan seterusnya. Chlamydia, ini mungkin ada pada yang... Chlamydia itu apa sih? Beda nggak dengan bakteri? Bedanya apa? Hmm? Ini ada tuh mahasiswanya ini. Ada dokter. Nanti belajar chlamydia ya. Enggak banyak sih, tapi chlamydia ada. Chlamydia itu mirip bakteri, tapi dia tidak punya dinding sel. Bakteri punya dinding sel.
Yo, pertanyaanku, bakteri punya dinding sel nggak? Belum, nggak ada yang jawab. Bakteri punya dinding sel nggak? Punya dokter. Punya. Bakteri punya dinding sel. Oke, secara sederhana, paling umum, ada memang seperti TBC, tahan asam, dan sebagainya. Tapi bakteri itu secara umum dinding selnya kan kalau dicat jadi dua kan, gram negatif, gram positif. Jadi kalau Anda mau belajar bakteri sederhananya, bakteri ada gram positif, ada gram negatif. Apa implikasinya? Obat untuk gram positif itu beda dengan untuk gram negatif. Kalau obat itu bekerja pada dinding sel. Jadi tidak semua obat. Jadi nanti Anda belajar, kalau gram positif itu drug of choice-nya apa saja. Kalau gram negatif, drug of choice-nya apa saja. Jadi kalau bakterinya gram negatif, jangan diberi preparat beta-laktam. Beta-laktam itu contohnya penisilin. Kenapa? Jadi penisilin itu tidak boleh untuk gram negatif. Kenapa? Nah, obat itu mungkin sederhana. Kalau Anda mau berjalan di laut, kalau mengadakan perjalanan di laut, naik kapal. Kalau perjalanannya di darat, naik mobil. Coba balik, di darat naik kapal. Itu konyol kan? Nah, tapi ada obat yang misalnya tank amfibi. Dia bisa di laut, bisa di darat. Nggak apa-apa. Jadi orang sing seneng wis tak kei anu tank amfibi. Gunane apa? Mulai ketemu laut ya jalan, ketemu darat ya jalan. Kan ngono. Tapi mestinya Anda memastikan saya ini perjalanan saya melalui darat atau melalui laut. Melalui darat ya numpak mobil. Oke. Terus lagi mikir gampang. Kamu mau pergi kemana? Terus ya sudah, nggak mobil, nggak kapal, mari wes. Mulai naik laut, satu kapal, naik mobil yo, naik darat, ya mobil darat. Jadi bakteri seperti itu. Virus, nanti cari ya, bedanya virus apa ya. Bakteri itu punya dinding sel. Kalau sel hewan, itu nggak punya dinding sel. Punyanya apa? Bakteri itu dua, punya membran, punya dinding sel. Kalau sel hewan itu hanya satu, punya membran. Jadi sel hewan, ditaruh di tempat sing encer, hipotonis, dia pecah. Ditaruh di hipertonis, dia apa? Pecah juga karena mengkisut. Jadi nek YouTube aku lihat jari ikan yang sudah kering dimasukkan air keajaiban ikannya urip maneh. Oh, no maneh. Sel itu kalau sudah rusak dia tidak bisa kembali. Lain dengan bakteri. Kenapa bakteri itu kuat sekali? Karena dia punya dinding sel. Oke. Jadi pernah ada yang mengibaratkan berapa sih kekuatannya dinding sel itu sama dengan kalau misalnya membangun gedung olahraga, dom itu tebelnya fiberglass itu 10 meter. Jadi gedung olahraga di luar negeri kan pakai dom besar. Itu lapisan domnya itu 10 meter. Jadi sangat kuat. Kenapa mau luar negeri bangun stadion kok tertutup?
Ya kalau musim dingin nggak tertutup ya gak ono namanya stadion kademen kabeh. Sing konyol wong Indonesia. Wong luar negeri itu kalau dingin kan mati tanaman. Maka mereka membuat apa jenenge? Apa itu? Sing ditutup itu lho. Apa istilah iki jenenge? Green apa? Sing nanam lho, diplastiki, ditanemi terus tutup rapet itu lho. Apa istilahnya? Hid- Hidroponik, dokter. Kalau hidroponik kan pakai air. Hidro itu kan air. Apa sih tanaman dulu nek akeh nek Indonesia sing dikai apa jenenge? Apa? Tanaman yang tertutup loh apa namanya? Tempat tanaman tertutup di ruangan. Apa sih istilahnya? Wong Indonesia melo-melo nggih iki. Apa istilahnya? Yo, wong konyol wong Indonesia, ngapain harus tertutup semua? Nah itu kan nanam tanaman di krukui plastik mati kabeh. Karena panasnya terperangkap, terus juga udaranya enggak keluar. Bahkan sing promosi apa kuwi jenenge? Close house, kandang close house itu steril. Gimana steril wong pakane mlebu kan steril, kotorane ya metu nek kono. Close house itu tidak steril, cuman sirkulasi udaranya lebih baik karena dia pakai blower wis ngono lho. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau direct itu berarti langsung. Apa ini contohnya? Bisa mekanikal, bisa pakai vektor. Misalnya salmonella digawa karo lalat menulari manusia. Kalau siklo ini ada vertebrata ketiga. Jadi apa contohnya? Kalau meta ini ada invertebrata. Ini mungkin cacing ya. Fasciola itu ada invertebratanya kan. Harus masuk ke snail atau apa. Atau malaria itu harus masuk di invertebrata. Kalau sapro itu ada jadi ini ada invertebrata di invertebrata. Kalau sapro tidak ada ini ada keterangannya semua. Contoh di sini. Suhu normalnya pada human tapi bisa ke manusia. Jadi pada human, misalnya amoebiasis. Amoebiasis apa sih? Penyakit karena amoeba. Ya, amoeba. Amoeba itu golongan apa? Parasit. Amoeba itu protozoa. Amoeba itu protozoa toh? Di mana sih hidupnya amoeba ini? Ya, memang ini di saluran cerna. Oke, tuberkulosis. Ya, ini penyakit khusus. Nah, kalau antropozonosis ini di hewan ke manusia. Tadi yang sampaikan rabies, brucellosis. Ini siapa sih kena rabies atau brucellosis? Ini paling berisiko dokter hewan. Kalau Anda dokter hewan itu risikonya besar. Kena rabies, kena brucellosis, kena apa mana? Banyak penyakit. Karena kandang itu ternyata jamurnya sangat tinggi. Kalau Anda punya misalnya, maaf, kena asma atau alergi, jangan kerja di peternakan. Karena peternakan itu sangat tinggi jamurnya. Amphisenosis, ini human dan lower animal. Maintenance, apa sih artinya maintain itu?
Jadi utamanya di hewan dan hewan-hewan tingkat rendah. Jadi yang paling terkenal mungkin Staphylococcus aureus itu di hidung anjing. Jadi hidung anjing itu banyak mengandung Staphylococcus aureus. Maka kalau Anda sebagai dokter hewan menyentuh hidung anjing harus cuci tangan. Kalau menurut agama cuci tangan berapa? 7 kali lalu dikasih pasir ya. Ya, karena kenapa kalau Staphylococcus di tanganmu kok bahaya? Nah, kalau Staphylococcus di tanganmu, nanti kamu menyentuh makanan. Staphylococcusnya akan berkembang di makanan. Lalu menghasilkan apa? Enterotoksin. Nah, masalahnya enterotoksin itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengubah rasa. Makanya kalau kamu lihat di internet, sing banyak mau Indonesia keracunan pangan itu karena pesta. Lega pesta nasi kotak, kan begitu. Jadi ada acara misalnya pejabat datang, peserta dibagi nasi kotak, nah itu sering keracunan. Bukan sering ya, ada beberapa yang keracunan. Kenapa? Biasanya di Indonesia acaranya molor. Terus kedua sambutannya kesuwen, ya toh? Jadi acara misalnya direncanakan jam 1, nasi kotaknya sedianya mulai pagi. Tapi nanti takut dibagi mengganggu acara. Acaranya molor sampai jam 4, nasi kotaknya dibagi. Oh, gak mampu, gak apa. Memang kalau Staphylococcus itu kan menimbulkan bau. Tapi mari ngono mlebu rumah sakit. Siklo, nah ini yang saya katakan tadi, misalnya Taenia cestoda. Nah, pertanyaanku, ada nggak babi yang menderita taenioid? Ada nggak babi menderita cacing dewasa, cacing pita dewasa? No nggak babi ini? Ada nggak babi menderita cacing pita? Ada nggak? Ini pertanyaan nih. Ada nggak? Ayo. Ya. Sebetulnya kalau di biologi itu kita katakan adalah sangat langka. Tapi di biologi nggak mengenal sangat langka. Tidak ada gitu. Sekarang pertanyaan nih. Kalau di biologi ada potensi. Entah 1 dibanding 1.000.000, entah 1 dibanding semiliar di antara penderita. Ada nggak babi menderita cacing pita dewasa? Itu pertanyaannya. Ada nggak? Ada. Babi tidak ada yang menderita cacing pita dewasa. Kenapa? Karena nggak ada babi yang makan manusia. Atau babi yang makan babi lainnya. Ada nggak? Hmm. Babi lalu menyerang babi lainnya. Makan. Ada nggak? Nggak ada. Karena cacing pita itu untuk menular harus melalui kista. Tapi oleh manusia bisa kena cacing pita dewasa dan kistanya. Jadi kalau manusia penderita cacing pita ada potensi besar menderita sis atau sista. Kita zoonosis ini adalah yang dibutuhkan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Jadi ini arbovirus. Saprozoonosis. Jadi ini sudah ada keterangannya. Ini misalnya distomatosis. Jadi membutuhkan hewan lain, ada Limnaea japonica, ada juga tanaman, ada juga ini.
Ini apa ini? Saprosiklozonosis, ini life cycle-nya di tanah. Ini parasit biasanya yang butuh itu. Ini hanya keterangan sejarahnya bagaimana. Ini Indonesia, saya kira ini One Health. One Health itu apa sih? Bahwa dunia ini satu. Jadi hewan, manusia, lingkungan itu bersama-sama menimbulkan penyakit. Contohnya kemarin, ya kemarin kalau COVID itu lingkungan dan manusia. Tapi banyak penyakit lain. TBC itu manusia, hewan, lingkungan, health. Oke, ini Anda bisa baca. Ada komen, pertanyaan? Ada komen, Belum pertanyaan? ada. Belum ada Oke, kalau sepertinya, Dok. tidak ada, oke. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ini makalahnya di aula. Iya, Soalnya Dokter. ada lagi tentang, tadi ada makalahnya tapi nggak nutut perbedaan antara sel hewan dan sel bakteri. Dan itu mestinya nanti Anda bisa belajar banyak. Oke, selamat siang. Baik, terima kasih, Dokter. Sama-sama, Terima kasih, saya izin. Dokter. Oke, Terima kasih, Dok. oke, selamat siang.